Pada Desember 2010, Federation International Football Association atau FIFA mengadakan pengumuman untuk menentukan negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Banyak di antara mereka yang hadir merupakan tokoh-tokoh politik. Ini adalah Bill Clinton yang mendukung upaya Amerika Serikat, dan ini adalah Pangeran William yang mewakili pencalonan Inggris. Di belakangnya ada Perdana Menteri Belanda dan mantan Perdana Menteri Belgia yang mengajukan pencalonan bersama. Meski banyaknya kekuatan politik yang berkumpul dalam satu ruangan, nasib mereka berada di tangan orang-orang ini. 22 pejabat FIFA yang memiliki kewenangan dan suara untuk memilih tuan rumah. Namun, banyak di antara pejabat FIFA ini dituduh menyalahgunakan kekuasaan terlalu jauh. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Keputusan tersebut dianggap banyak pihak sebagai salah satu keputusan terburuk yang diambil, mengingat serangkaian peristiwa hampir saja menghancurkan FIFA pasca pengumuman tersebut. A rampant and deep-rooted corruption and bribe. The charges allege widespread corruption in the International Federation of Association Football, or FIFA. Lantas, bagaimana FIFA berubah dari organisasi yang menaungi salah satu olahraga yang paling dicintai hingga merusaknya? Awal abad ke-20, sepak bola sangat populer di Eropa dan Amerika Selatan, tempat tumbuhnya tim nasional yang mulai bermain satu sama lain. Saat itu, Robert Gurin, seorang jurnalis di Perancis, berinisiatif membentuk FIFA pada tahun 1904 dengan mengumpulkan 7 organisasi sepak bola di Eropa untuk mengawasi kompetisi dan mempromosikan sepak bola. Di tahun 1930, terinspirasi oleh Olimpiade, FIFA akhirnya membuat turnamennya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi tuan rumah? Dari 44 negara anggota saat itu, 6 diantaranya mengajukan tawaran. Kongres yang terdiri dari satu perwakilan masing-masing negara ditugaskan untuk memilih pemenang. Meski sebenarnya pemilihan ini hanya sebuah formalitas saja, karena secara efektif diputuskan tertutup oleh sekelompok anggota komite, dan Uruguay diberi hak untuk menjadi tuan rumah. Keputusan yang tepat, mengingat Uruguay baru saja memenangkan 2 emas Olimpiade terakhir di bidang sepak bola, dan mereka setuju untuk kerjasama banyak hal, termasuk biaya perjalanan tim lain, serta berbagi keuntungan dengan FIFA. Pada bulan Juli 1930, Piala Dunia pertama berhasil diselenggarakan dan diikuti 13 tim nasional. Uruguay berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Argentina, dan FIFA mendapatkan keuntungan besar. Sebagian besar keuntungannya berasal dari penjualan tiket. Setelah sukses, beberapa dekade kemudian, FIFA memutuskan untuk merotasi turnamen antar Eropa dan Amerika Selatan. Meski adanya peningkatan stadion dan infrastruktur pendukungnya, pada saat itu, Piala Dunia bukanlah acara global layaknya Olimpiade. Dan semuanya berubah setelah ditayangkan di televisi. I am very pleased that this country is acting as host for the final phases of the World Cup. Ketika seluruh dunia dapat menyaksikan turnamen, tuan rumah menjadi terlihat, sehingga banyak negara ingin menjadi tuan rumah. in virtually every country. Football has now such a following that no government can afford to ignore it. Di tahun 1960 hingga 1970-an, keanggotaan FIFA mulai diikuti banyak negara, dan di tahun 1980-an, FIFA memiliki hampir 170 anggota. Sebagian besar dibagi menjadi 6 konfederasi dengan turnamen dan kualifikasinya sendiri, dan organisasinya semakin kaya. Lihat bagaimana keuntungan FIFA terus tumbuh di setiap turnamen dan booming di tahun 1980-an. Saat itulah sponsor Piala Dunia, merchandise, dan hak siar TV bernilai jutaan dolar terus meningkat. Sebagian besar uang tersebut dikuasai oleh 24 pejabat FIFA, para pemimpin konfederasi, dan beberapa pejabat senior. Kelompok ini disebut dengan Eksekutif Komite atau Exco, yang memiliki kekuasaan untuk mendistribusikan pendapatan FIFA ke negara-negara anggotanya untuk membangun sepak bola, turnamen, dan mendirikan program pemuda.
Para pemimpin FIFA mulai menggunakan praktik korupsi untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan. Averlange benar-benar korup dan juga menerima suap. Hal ini terdokumentasi dengan baik. Sedangkan Sepp Blatter sangat berbeda. Dia kecanduan kekuasaan. Ada komplotan rahasia yang terdiri dari anggota komite yang korup di FIFA, dan Blatter mengabaikannya karena mengandalkan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam budaya korup ini, pada tahun 1964, FIFA mengambil alih suara dari Kongres dan memberikannya kepada Exco. Negara yang ingin menjadi tuan rumah hanya perlu memenangkan mayoritas suara dari Exco. Namun, faktanya ada kelompok kecil yang memiliki posisi lebih kuat di antara mereka tanpa adanya check and balance, sehingga menjadikan korupsi sebagai bagian darinya. Praktik korupsi yang dilakukan FIFA bukanlah sebuah rahasia. Mereka telah memindahkan markas dari Prancis ke Swiss sejak lama, artinya keuangan mereka tidak dapat ditelusuri. Dan untuk memastikan adanya korupsi, perlu waktu setidaknya 1 dekade kemudian. Pemilihan tuan rumah Piala Dunia tahun 2006 menjadi yang paling kompetitif dalam sejarah FIFA. 5 negara bersaing satu sama lain untuk mendapatkan mayoritas suara dari Exco. Mereka rela mengucurkan ratusan dolar untuk mengesankan FIFA dengan membangun stadion baru, hotel, infrastruktur, dan tawaran televisi yang menguntungkan. Ketika pemungutan suara hampir berakhir, Jerman terpilih sebagai tuan rumah. Berkat satu pemilih absen di saat-saat terakhir, para jurnalis mengungkapkan bahwa Jerman telah menyuap setidaknya 4 anggota Exco untuk mendapatkan suara mereka, termasuk pemilih yang absen. Ini adalah insiden pertama yang dilaporkan secara publik dan mengungkapkan bahwa FIFA memiliki lapisan lain dalam proses penawaran yang melibatkan pemotongan kesepakatan dengan anggota Exco. Hal serupa terjadi pada tawaran Piala Dunia tahun 2010 yang dimenangkan Afrika Selatan. Banyak tuduhan bahwa Afrika Selatan telah membayar suara beberapa anggota Exco dan dalam 2 tawaran berikutnya hampir saja menghancurkan warisan Piala Dunia. Menjelang pengumuman tuan rumah Piala Dunia 2018, FIFA memutuskan bahwa turnamen akan diselenggarakan di Eropa. 4 penawaran datang. Inggris dengan infrastrukturnya yang ideal menjadi favorit utama. Untuk alasan yang sama, Amerika Serikat menjadi favorit di antara 5 tawaran untuk Piala Dunia tahun 2022. Namun, tentu saja ini hanya sebagian dari apa yang diperlukan untuk memenangkan tawaran Piala Dunia. Negara yang ingin memenangkan pemungutan suara harus mampu menggelontorkan uang paling banyak di semua level sistem FIFA. Orang-orang sering mengabaikan Rusia. Selama ada Vladimir Putin di belakangnya, Rusia akan sangat kompetitif dalam proses apapun. Mereka berjanji akan menghabiskan 10 miliar dolar dan menggunakan 16 stadion. Hal yang tak kalah penting, mereka dikelilingi orang kaya berpengaruh dan memiliki koneksi baik. Ini adalah Igor Shupalov, ketua pencalonan Rusia di FIFA. Dan ini adalah Vitaly Mutko, menteri olahraga sekaligus presiden sepak bola Rusia. Mereka mendatangkan beberapa oligarki untuk mendukung secara finansial, seperti Roman Abramovich. Anggota Exco Rafael Salguero mengaku bahwa dia menerima 1 juta dolar untuk suaranya ke Rusia, dan Jack Werner menerima 5 juta dolar untuk suaranya. Rusia menggunakan seluruh kekuatan perusahaan dan koneksi pemerintahnya untuk memenangkan setiap lapisan proses penawaran, seperti yang dirancang FIFA. Sedangkan penawaran Qatar awalnya dianggap sebagai kemungkinan kecil, mengingat Qatar merupakan negara yang cukup kecil dengan timnas sepak bola yang tidak pernah lolos Piala Dunia. Suhu di sana juga terlalu panas untuk sepak bola, karena pada musim panas suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius, dan pada tahun 2010, Qatar hanya memiliki 1 kota besar dan 1 stadion yang cukup besar untuk Piala Dunia. Akan tetapi, Qatar memiliki beberapa cadangan gas alam terbesar di dunia. Dengan kekayaan yang sangat besar, semua dikuasai oleh Emir Hamad bin Khalifa Al Thani. Mereka bersedia menggunakannya untuk memenangkan tender Piala Dunia tahun 2022. Mereka berjanji akan menghabiskan 200 miliar dolar untuk infrastruktur dan membangun 12 stadion ber-AC baru, sebuah tawaran yang tidak dapat ditandingi oleh negara lain, dan mereka tidak melupakan suara Exco. Jurnalis Inggris mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan milik Qatar membayar Werner 2 juta dolar untuk suaranya, dan banyak tuduhan bahwa Qatar melakukan pembayaran kepada 3 Exco lainnya.
Rusia dan Qatar merupakan negara otoriter yang ikut dalam kontestasi tersebut dan mereka lebih leluasa melakukan apapun dibanding negara lainnya. Dan FIFA menciptakan proses penawaran yang pasti akan dimenangkan oleh negara yang memiliki uang tunai lebih banyak dan akuntabilitas lebih sedikit. Pasca pemilihan tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010, banyak tuduhan muncul terkait skandal yang dilakukan oleh para pejabat FIFA. Namun, FBI baru menangkap beberapa pejabat FIFA di Swiss pada tahun 2015 dan melakukan penyelidikan atas transaksi FIFA selama beberapa dekade. Meski tidak ada seorang pun yang diadili karena menerima suap, 13 dari 22 anggota Exco telah didakwa atau dilarang bergabung dengan FIFA. Di tengah skandal tersebut, Sepp Blatter mengundurkan diri pada tahun 2016 dan dalam upaya membersihkan tindakannya, FIFA memberikan kongres pemenang untuk memilih tuan rumah Piala Dunia sekali lagi agar Piala Dunia di Rusia dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan rekor pendapatan bagi FIFA. Sedangkan Qatar diprediksi akan menghasilkan hal yang sama.